Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Aprilia, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 4. Dan saya Rintan Ayu Ramadhani Oktavia, nomor absen 28. Kami di sini akan mempresentasikan sejarah kejayaan Islam. Sejarah kejayaan Islam berdasarkan pendapat Harun Nasution, sejarah Islam dibagi menjadi dalam 3 periodisasi, yaitu periode klasik dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi. Yang kedua yaitu fase disentrasi. 2. Periode pertengahan. Periode pertengahan dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase munculnya kerajaan Bejar. 3. Periodisasi modern. Periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801. Kemajuan umat Islam. Ada beberapa faktor internal dan eksternal, yaitu faktor internalnya, Islam adalah rahmat seluruh alam. Yang kedua, Islam adalah agama dakwah dan lain-lain. Faktor eksternal, yaitu niatnya usaha penerjemahan kitab-kitab asing dan terjadinya Islamnya antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Dan ada lain-lain, yaitu ilmu-ilmu lain pengetahuan merupakan ilmu filsafat, bidang kedokteran, bidang matematika, dan ilmu hadis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rintan. Tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam muncul tokoh-tokoh ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Berikut contoh tokoh ilmuwan dan cendekiawan Muslim pada masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Ibnu Rushd memiliki nama lengkap Abu Walid Muhammad bin Rushd, lahir di Kamboja atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi, dikenal dengan sebutan Averroes. Hampir semua karya-karya Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Di antara karyanya yang monumental adalah Bidayat al-Mujtahid, Kaliyat fit at-Tib atau kuliah kedokteran. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama, Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan pada penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di kota Ghazala, sebuah kota kecil di dekat Tus, Khurasan. Al-Ghazali memiliki nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Karena keahliannya, ia mendapat gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat muslim, yang pertama yaitu memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua yaitu mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Yang kedua yaitu menulis berbagai buku yang jumlahnya mencapai 228 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Ketiga yaitu ada Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf besar pertama Islam karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dengan nama Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin al-Ash'as bin Khois Al-Kindi dan meninggal pada tahun 869 Masehi. Al-Kindi memandang filsafat sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama. Memandang filsafat sebagai ilmu yang mulia, filsafat bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Yang keempat yaitu Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzla Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi.
Karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah atau Pemikiran tentang Pendudukan Negara Utama. Yang kelima yaitu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter Persia. Sejak kecil, Ibnu Sina mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Setelah itu, ia mempelajari matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika, dan kedokteran. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. Karya-karyanya yang terkenal sebagai berikut, yaitu ada yang pertama Ashifa, penyembuhan, yang kedua yaitu Al-Qanun, Fitib, yang ketiga itu Al-Isyarat wa At-Tam, yang keempat ada Mantik Al-Masyrikiyin, yang kelima yaitu ada Uyun Al-Hikmah. Berikut presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.